Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini, kami telah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan Galuh Pandu di TKP kebakaran Glodok Plaza. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Syahreza terlebih dahulu. Reza, apakah hari ini sudah ada jenazah yang berhasil teridentifikasi di sana? Ya baik Valeri dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai identifikasi, memang Rumah Sakit Polri Kramat Jati masih melakukan proses identifikasi korban yang memang hingga saat ini masih belum berhasil, begitu mengingat ada berbagai kendala seperti kondisi jenazah yang tidak utuh ataupun terbakar dan berbagai kendala lainnya. Dan memang proses fokus daripada Rumah Sakit Polri Kramat Jati atau Pusdokes Polri hari ini adalah analisis data antemortem dan juga sampel DNA, dan memang hingga saat ini belum ada korban yang teridentifikasi, dan tim DVI juga tadi berangkat ke tempat kejadian perkara kebakaran di Glodok Plaza pada hari ini. Namun ada beberapa informasi terbaru, Valeri dan juga pemirsa, disebutkan oleh Kombes Heri Wijatmoko yang merupakan Kabid Yandokpor Rumah Sakit Polri, mengatakan bahwasanya ada dua jenazah wanita muda yang sudah bisa dideskripsikan. Artinya dari sekian 8 kantong jenazah yang sudah dikumpulkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ada 2 diantaranya yang merupakan wanita muda tentunya, dan ini ditelisik secara ilmu antropologi oleh pihak Pusdokes Polri ataupun tim DVI pada hari ini. Dan untuk diketahui juga Valeri dan juga pemirsa, ada berbagai kendala tentunya dalam proses identifikasi, mengingat kondisi daripada korban jenazah ini ditemukan secara hangus dan tidak utuh jenazahnya. Dan ini juga disebutkan sebagai peristiwa open disaster, artinya jumlah korban yang dilaporkan ini bahkan bisa lebih banyak dari yang diterima laporannya oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, mengingat ada 14 korban yang dinyatakan hilang dan 8 orang dinyatakan tewas sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun ini open disaster, kemungkinan masih lebih banyak dari angka-angka tersebut. Dan juga disebutkan bahwasanya kondisi korban begitu nahas, ditemukan dengan kena luka bakar yang begitu parah dengan tingkat panas setinggi 4 derajat hingga ini membuat jenazah menjadi debu saat ditemukan. Dan tentunya untuk diketahui juga Valeri dan juga pemirsa, informasi terbaru dari 14 korban yang hilang, ternyata 6 diantaranya adalah korban, maksudnya merupakan kru daripada pihak penerbangan swasta, dan kini pihak RS Polri Kramat Jati tengah mengirimkan surat agar dikirimkan data antemortem oleh pihak maskapai tersebut, sehingga nantinya akan disesuaikan dengan pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, Valeri, kembali ke Anda. Baik, dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, selanjutnya kita menuju ke TKP kebakaran Glodok Plaza. Selamat sore, Galuh. Bagaimana dengan proses evakuasi hari ini? Apakah ada korban lagi yang berhasil ditemukan? Selamat sore Nadia, Valeri, dan pemirsa. Di Glodok Plaza ini sudah memasuki hari ke-6 proses pencarian dan evakuasi korban yang ada di tempat kejadian perkara. Namun pencarian untuk hari ini sudah dihentikan per pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tadi. Ada sejumlah personel gabungan yang meninggalkan lokasi. Dan di sini proses pencarian masih difokuskan pada pembersihan area di lantai 7 yang ada di atas sebagai area yang paling terdampak kebakaran. Kemudian pembersihan area tersebut dilakukan untuk membersihkan runtuhan serta puing-puing dan memecah material-material yang masih keras, sehingga membuka akses untuk tempat-tempat yang berpotensi ditemukan korban di dalamnya. Di sini saya akan menunjukkan kepada Anda pemirsa, ada material-material yang sulit dipecah sesuai dengan wawancara kami tadi bersama dengan Kapolsek Taman Sari. Material-material itu adalah material spandek atau bangunan, atap bangunan yang masih besar, keras dan sulit dipecah, sehingga ini mengganggu proses evakuasi berlangsung. Dan mengingat hari ini juga terjadi hujan selama beberapa jam, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan proses pencarian dengan situasi yang licin. Seperti ini pemirsa, saya akan tunjukkan. Ini adalah salah satu material bangunan yang terbuat dari besi, yang mana adalah material yang susah untuk dipecah, dan yang ada material-material lain yang memang sulit untuk dilakukan proses evakuasi. Sejauh ini ada 14 korban yang dinyatakan hilang, dan ada 8 kantung jenazah yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan laporan ini bersifat open disaster, artinya masih ada laporan tambahan atau ada korban lain yang belum atau tidak dilaporkan oleh pihak kerabat maupun keluarga. Informasi yang kami dapatkan di sini bahwa titik api kebakaran ini berasal dari lantai 9, yaitu yang berupa gudang. Kemudian
orang-orang yang terjebak ini banyak di lantai 8 sehingga proses pencarian akan dilanjutkan kembali esok 1 hingga 2 hari ke depan yang difokuskan di lantai 8 karena membutuhkan alat khusus untuk memecah material bangunan yang susah untuk diurai. Sementara itu, saat ini di kawasan Glodok Plaza ada sejumlah toko yang saat ini sudah mulai beroperasi kembali secara normal, namun khusus untuk di gedung ini masih belum bisa beroperasi karena masih ditutup oleh garis polisi. Dan ada sekitar 650 toko yang ada di sini menjadi terdampak. Meskipun tidak terdampak secara fisik semuanya, namun ratusan toko tersebut masih belum bisa beroperasi seperti biasa dan dari kerugiannya dicapai atau ditaksir bisa mencapai 90 miliar rupiah. Sementara itu, 8 kantong jenazah yang sudah berhasil dievakuasi dari sini, ini kemungkinan dalam satu kantong bisa berisi lebih dari 1 atau 2 jenazah karena proses identifikasi ini sulit dilakukan mengingat bahwa jenazah ditemukan berupa serpihan-serpihan dan ini sudah bercampur dengan material bangunan. Sementara itu yang dapat kami informasikan kembali ke Anda, Valeri. Baik, terima kasih Galuh Pandu melaporkan langsung dari TKP kebakaran Glodok Plaza dan sebelumnya ada rekan Syahriza Zanski melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat sore, selamat bertugas kembali rekan-rekan.